Di Quran ada kata-kata ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpinnya dari wanita. Laki-laki itu siapa? Laki-laki itu ruhani. Wanita siapa? Wanita itu jasmani. Orang yang ruhaninya sudah waras, sudah mengalami kelahiran yang kedua, pasti akan bisa memimpin tubuhnya, memimpin jasmaninya. Gak mungkin bikin kerusakan di muka bumi ini lagi. Jadi Musa minta apa buat kaumnya? Minta air. Air itu lambang dari kelembutan, kesejukan, kekuatan, fleksibilitas. Air dimasukkan ke botol jadi botol. Air masukkan ke gelas jadi gelas. Tergantung tempatnya. Air itu mengajarkan fleksibilitas. Mengajarkan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Makanya orang yang sudah tinggi ilmunya. Adaptif terhadap segala situasi. Gak usilan. Gak baperan. Dia bisa menerima semua orang apa adanya. Makanya dia damai. Udah selesai dengan dirinya sendiri. Pertanyaan, kapan Bapak Ibu mau memukul batu itu dengan tongkat? Kapan? Supaya terpancar 12 mata air. Kalau sudah terpancar 12 mata air, Allah, Rasul dan hamba sudah gumulung manunggal. Menjadi satu kesatuan. Salatnya doim. Tidak bergantung pada waktu lagi. Salatnya sepanjang waktu. Bapak Ibu, semua orang kalau lagi salat duhur 4 rakaat, kan gak ada sedang ngomongin orang. Ada gak orang lagi salat ngomongin orang? Ada gak orang lagi salat korupsi? Ada gak orang lagi salat merugikan orang lain? Enggak, keur salat mah. Semua dilakukan itu setelah selesai sholat. Jadi kalau sholat melakukan itu lagi, sholat melakukan itu, tersolat. Karena kata Quran surat Al-Ma'arij, Mi'raj. Sholat itu harus dilakukan terus menerus. Itu kata Quran itu. Sholat itu harus dilakukan terus menerus. Dan kalau sholat yang dimaksud adalah sholat yang pakai gerakan-gerakan itu. Masa mau terus menerus melakukan itu? Suami minta ditemenin, maaf lagi sholat. Anak pulang ke rumah lapar, maaf ibu lagi sholat. Tapi kalau sholat yang hakikat, mengingat Allah karena sudah manunggal antara hamba dengan Allah dan Rasulnya. Masak. Ingat Allah. Maka masaknya menjadi enak. Walaupun yang dimasak cuma pindang, daging, ikan. Enak. Ada riset yang bagus. Konon kabarnya kalau orang masak tidak punya cinta, katanya yang dimasak itu hasilnya beda frekuensinya, beda energinya. Oke, sampai sini mengerti? Jadi mengerti pesan ayat ini? Pertanyaannya, kapan Bapak Ibu mau menghancurkan batu itu? Kapan? Sekarang. Stop membicarakan orang, stop komentari orang. Terima semua kenyataan hidup apa adanya. Itulah cara kita menghancurkan batu-batu kita itu. Hancurkan batu itu supaya terpancar 12 mata air. Gitu. Coba seminggu setelah mendengarkan kajian ini, Bapak Ibu, mau marah. Ingat, saya gak mau menyakiti diri saya lagi. Saya tidak mau batu saya semakin keras lagi. Udah, daripada marah, saya lebih bagus memaafkan. Daripada saya menyalahkan, sekarang lebih bagus saya memahami. Saya pahami. Pasangan saya seperti itu sifatnya, saya paham sekarang. Karena dibesarkan di lingkungan keluarga yang seperti ini, dia juga tidak salah betul. Dia juga mewarisi warisan dari ibu bapaknya. Ditampi. Coba, beres. Tong para sewa. Sebal saya makan upah sewa itu. Pengen nyubit. Teu eureun-eureun eta rumah tangga tiba heula nepi ka ayeuna ngadon cekcok.
Jeung cekcok teh berjamaah. Batur mah cek jamaah teh salat, ieu mah cekcok. Cing atuh sakali ewang. Mendak cekcok teh gantian. Ya Bu. Terus kan? Nah, tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Tiap Anda ini punya tempat minum masing-masing. Ada sumber air di sini, ada sumber kehidupan di sini. Siapa itu? Allah Al-Latif, Allah yang maha lembut, tidak pernah meninggalkanmu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi leher. Tiap-tiap orang punya tempat minumnya sendiri-sendiri. Jangan cari tempat minum di luar dirimu. Kata Allah, segala kebutuhan tentangmu sudah aku sediakan di dalam dirimu. Da urang mah keluar wae. Kalau ada masalah mencari jalan keluar terus. Coba sekarang cari jalan ke dalam. Sudah terbukti kalian cari jalan keluar itu pasea, berantem, gak ada selesai-selesainya. Coba sekarang cari jalan ke dalam. Oh, rumah tangga saya begini. Jangan salahkan anak, jangan salahkan pasangan. Jangan-jangan salah saya. Sekali-kali itu salahkan maneh teh. Nyalahkan batur wae. Paham? Nah nanti batu ini dihancurkan. Ego ini dihancurkan lama-kelamaan, perhatikan. Ternyata begitu saya mencari jalan ke dalam. Kok semua yang di luar jadi berubah ya. Saya gak pernah usil sama suami. Tidak pernah komentar lagi mau pulang jam berapa. Pokoknya kalau pulang suami saya. Suamiku. Dipeluk. Gak ditanya kenapa terlambat. Gak ditanya bawa uang berapa. Biarkan aja. Ternyata begitu tidak diinterogasi, tidak diperlakukan tidak adil, malah pemberiannya lebih banyak. Karena kita mengubahnya ke dalam. Anak salah, anak nakal, terus digebukin anak. Tanya itu anak melihat itu, melakukan itu dari mana? Jangan-jangan kan melihat kita. Coba begitu. Paham? Jadi tiap orang ada tempat minumnya? Ada. Sudah tahu Bapak Ibu tempat minum Bapak Ibu? Sudah tahu sumber airnya? Ya Allah. Makanya disitulah kita harus mengalami kelahiran yang kedua. Cari orang yang tahu, yang menunjukkan sumber air keberkahan kita, sumber kesejukan kita. Aduh, sagaranya ada di sini Bapak Ibu. Ada di sini, ya Allah. Bukan di mall. Bukan di negara tertentu, bukan. Di sini kata Allah, di tiap-tiap Anda ada tempat minum Anda. Sudah disediakan Allah. Sayang, segara kesejukan itu belum dijangkau. Danau kesejukan itu belum kita jangkau sampai sekarang. Karena kita tidak pernah menyelam ke dalam. Loba ting keluar. Maka kata Allah, makan dan minumlah. Makan dan minumlah. Rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah yang sebenarnya adalah Allah itu sendiri. Kumaha tuh cara makan dan minumnya. Gak bisa lewat mulut ini. Maka kenali dirimu. Kenali dirimu. Diri sejatimu itu punya mulut sendiri untuk memakannya. Bukan dengan ini. Kalau di Quran surat Al-Kahfi dikatakan, lihatlah makanan yang lebih baik. Di Quran surat Al-Kahfi ternyata makanan bukan dimakan, tapi dilihat. Berarti untuk bisa melihatnya harus terbuka dulu dong mata kolbunya. Ini masih merem. Ya Allah, pantesan kering kerontang jiwa kita ya. Sudah duit gak punya. Kepala pusing. Aduh, hidup jadi neraka terus tiap hari ya. Paham sampai di sini? Lihat ayat terakhir dari Allah. Ya. Allah mengatakan, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi. Mana bumi? Nih, bumi. Bumi itu diri kita. Dan jangan bikin kerusakan di sini. Maaf Bapak Ibu. Kebanyakan manusia setiap hari bikin kerusakan di sini.
Perlu saya kasih contoh? Nih saya kasih tahu. Apa yang kita makan? Dari mana asal usul? Di balik makanan yang kita makan ada energi masuk ke sini. Saya makannya sudah bagus Pak, sudah dihalal, sudah dizakati, bagian untuk orang lain sudah saya keluarkan. Bagus. Gimana urutan makannya? Oh saya kalau makan, pertama saya makan nasi dulu, saya makan daging, makan ayam, makan ikan. Setelah itu kalau keceklek baru minum, setelah itu baru makan buah, cuci mulut. Waduh, kalau orang model makan kayak gitu, urutan makannya udah salah, pasti lambungnya itu masalah. Kadar asam lambungnya tinggi, kenapa? Yang masuk nasi dulu, ikan dulu, semua yang padat-padat. Bagaimana lambung mau melarutkan makanan yang masuk padat? Begitu minum air itu pun kalau keceklek, air kesambat di atas. Jadi air tidak bisa melarutkan makanan. Akibatnya lambung bekerja keras seperti mesin cuci. Nyucinya banyak, sabun sudah masuk, ari cai poho. Rusak lambungnya, luka. Makanya penyakitnya apa? Sudah gitu kepala gampang pusing, kunang-kunang, sulit konsentrasi. Waduh, melebar tuh penyakit. Karena bikin kerusakan di muka bumi. Makan seperti kebanyakan orang makan. Coba sekarang makannya diubah. Pakai rumus 3J. Jamnya harus tepat karena tubuh ini menghendaki rutinitas tubuh ini. 2, jumlahnya harus pasti. Yang ketiga, jenisnya dibutuhkan apa tidak. Coba makannya, minum dulu air. Tek, 300 mili. Kalau ada air hangat. Baru makan buah, santai aja. Baru makan sayur. Bahkan kalau bisa, menurut ahli gizi, beri jeda 30 menit sampai 1 jam. Biar lambung kita mengambil sari-sari dari buah itu untuk kesehatan tubuh kita. Baru makan yang lain-lain. Nasi nanti belakangan, itu pun kalau dibutuhkan. Coba. Gitu enggak makannya? Makan aja harus diajarkan. Bagaimana mengalami kelahiran yang kedua. Akibatnya apa? Tubuh ini tidak siap untuk menjadi kendaraan. Karena kita bikin kerusakan di sini. Sudah tubuhnya rusak, ditambah lagi yang kedua. Orang lain ngomongin kita masuk. Orang lain bicarakan kita masuk. Waduh, itu lebih parah lagi. Tubuh ini jadi rusak. Yang tadi rusak tubuh fisiknya, yang kedua rusak tubuh mentalnya. Yang berikutnya rusak tubuh jiwanya. Amburadul jadinya. Apa yang terjadi? Di usia muda sudah tidak produktif lagi. Mau joget aja gak bisa, padahal umur baru 35. Kertas Bu? Kertas ini? Jadi apa intisari dari ayat ini? Kapan batu yang sudah mengeras itu mau dipukul? Kapan? Sekarang. Bagus. Bagus. Ya. Coba dilempar pakai batu, sakit apa tidak? Kalau dilempar pakai air, malah sejuk. Betul enggak? Itu. Makanya yang masih membatu coba. Kalau membatu keluar dari sini kata-katanya pasti aja menyakitkan. Tatapannya penuh dengan curiga. Saudara datang ke rumah aja kangen, langsung ditutup pintu, bejakeun eueuh di imah. Bisa nginjem duit. Ya, kalian tuh aneh-aneh aja hidupnya. Aduh, bikin neraka terus tiap hari. Lanjut. Ini Quran surat Al-Maidah ayat 12. Tadi ayat yang tadi saya sampaikan bicara tentang 12 mata air kan? Kalau sudah muncul 12 mata airnya di sini, aduh orang yang kayak gitu. Lembut, bijaksana.
Rejekeun we can aya mah tuh tong demutan. Da abdi mah teu nambutkeun. Didoakeun nya sing sarejekina. Tos tong demutan. Nah. Sudah terpancar tuh 12 mata air. Yang masih membatu mah. Ari mana janji teh kumaha apan kamat. Hayang dilaporkan ke polisi. Orang kayak gitu. Aduh, gak dirindukan. Manuk itu hayang papangi jeung jelema kitu. Jigana kuntilanak ge sarieun setan. Ya. Kadang-kadang kita suka meremehkan hal-hal kecil. Aduh, tidak bijaksana. Tidak ada di sini itu keinginan menyenangkan orang lain, menenteramkan orang lain. Selalu ingin menekan. Yang penting saya senang. Batu kudu ditenggel tah ku tongkat Musa. Ya. Siapa Musa? Musa itu ya seorang rasul di zamannya. Dalam konteks kekinian, tentu saja Musa yang sebenarnya adalah guru sejati kita di sini. Ikuti coba hati nuranimu di dalam. Ya. Nah di Quran surat Al-Maidah ayat 12 ini diceritakan lagi. Ini indah sekali ayat, perhatikan. Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Dan telah kami angkat di antara mereka 12 pemimpin. Kok 12 lagi sih? 12 pemimpin, setahu saya kan pemimpin satu aja. Bahaya lamun 12. Kalau di dalam satu negara ada 2 matahari kembar, itu sudah bahaya. Sangat berbahaya, itu bisa masyarakat diadu. Dan itu terjadi di negara-negara lain yang ada 2 matahari, 2 kekuatan. Makanya kita cuma satu aja kalau pemimpin untuk negara. Tetapi Quran mengatakan kami angkat 12 pemimpin. Lihat Bapak Ibu saya semua, lihat sini, fokus. Di Quran ada kata-kata ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpinnya dari wanita. Laki-laki itu siapa? Laki-laki itu ruhani. Wanita siapa? Wanita itu jasmani. Orang yang ruhaninya sudah waras, sudah mengalami kelahiran yang kedua, pasti akan bisa memimpin tubuhnya, memimpin jasmaninya. Gak mungkin bikin kerusakan di muka bumi ini lagi. Teu nyeri hatean, tidak baperan. Karena takut bikin kerusakan di muka bumi ini. Itu. Nah, kenapa di sini ada 12 pemimpin? Ulangi lagi. Laki-laki pemimpin wanita. Laki-laki hakikatnya apa? Rohani. Wanita hakikatnya apa? Jasmani. Betul nggak kita berpasangan, Ibu? Sejak dari diciptakan oleh Allah tuh kita sudah berpasangan. Da urang mah pasangan teh teu oleh caroge we jeung bojo. Itu mah pilihan. Pasangan itu mutlak. Ada di sini. Kita ini sudah berpasangan sejak diciptakan oleh Allah. Ada ruhaninya, ada jasmaninya. Nah, ruhani ini baru jadi pemimpin bagi jasmani kalau ruhani itu sudah terlahir. Maka di Quran dikatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Maka berbicara tentang ruhani harus 3. Kan syahadat juga tadi 3. Ada Allah, ada Rasul, ada hamba. Paham? Kalau 1 sudah ketemu 2, maka ruhani kita akan gagah perkasa. Jadi pemimpin. Lihat orang-orang yang ruhaninya sudah hidup. Dia bisa mengendalikan dirinya. Gak ada kemarahan lagi. Coba. Kira-kira kalau hidup begitu enak gak? Iya capai. Kapan? Gitu. Pengen nyubit saya tuh sama kalian tuh. Pernah baca ayat ini? Pernah. Entah berapa kali kalian baca ayat ini. Tiap Ramadan pasti baca bukan? Iya. Sampai nggak ngerti isinya apa. Nah sekarang saya bacakan. Ya. Makanya di sini tidak ada tes baca Al-Quran, nggak ada. Sini.
Kalau mau yang begitu silahkan cari tempat lain. Karena banyak yang mengajarkan itu. Kalau di sini ngajarin itu kan nanti Quran nggak tersentuh-sentuh isinya. Saya ingin membukakan isinya. Saya ingin membukakan mutiaranya Al-Quran. Mengerti sekarang? Makanya yang diangkat untuk menjadi 12 pemimpin Bani Israel. Orang yang berjalan menuju Tuhan. Yuk berjalanlah menuju Tuhan. Dan hebatnya Allah. Ketika Allah menghendaki hambanya menuju dia dan Rasulnya. Maka pintu-pintu dunia oleh Allah ditutup sementara waktu. Makanya orang kalau mau belajar spiritual biasanya bangkrut dulu. Amburadul dulu. Udah pensiun baru cari saya. Makanya kalian ini ingin katanya Allah nomor 1. Bohong. Allah mah engke upami abdi tos pensiun. Abdi mah ngaos teh engke upami tos pensiun. Mejong Jon. Begitu udah pensiun, apa yang terjadi? Duit geus teu boga. Awak geus reod. Pendengaran sudah mulai budak. Mata kunang-kunang. Cenah ge geus pensiun, rek diajar ngaji. Ari geus pensiun teh atuh da abdi mah tos sepuh. Bade ka mana-mana teh cara rangke. Tuh, modar. Padahal kalau ngomong tuh kayak yang bener ya kita itu ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gusti abdi mah hirup abdi maut abdi mangga nyangkeun ka Gusti. Cek Gusti teh eta hirup anu geus pensiun teh. Makanya saya mah gak heran kalau di kelas-kelas saya suka cerita. Saya mau bikin WC saya sekelas bintang 5. Duh hanya akal Pak. Abdina tos pensiun. Mane keur aya mah. Ingat-ingat acan henteu ya. Gitu. Makanya di Quran jelas manusia itu dikatakan innal insana khuliqa halu'a idza masau syarru zazua wa idal masaul khairul manwa illal musallin. Sesungguhnya manusia itu bersifat pelit dan keluh kesah. Apalagi ditimpa sesuatu yang menyenangkan dia lupa. Apalagi ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan dia kikir. Dia protes. Ilal musallin, kecuali orang-orang yang sudah sholat. Kan timbul pertanyaan, kenapa ya saya udah sholat masih kayak gitu? Tah, kumaha tah sholatna. Sok, makanya perbaiki. Jadi maulid dengan mi'rajnya Nabi Muhammad itu sebetulnya itu identik. Karena maulid dan mi'raj itu sama-sama kelahiran sebetulnya. Itu kelahiran ruhani. Saat di mana Nabi Muhammad awal mengenal Tuhan. 12 Rabiul Awal. Ini baru dibukakan luarnya ya. Dalamnya mah belum. Enak aja. Dalamnya harus praktek langsung. Ya, ini baru teorinya itu. Supaya Bapak Ibu tahu, oh geningan ayat-ayatnya gitu. Ya, ada yang baru tahu kalau di Quran ada angka 12. Baru tahu hari ini. Alhamdulillah tuh hari ini gitu ya, jadi tahu. Lihat ayat ini. Setelah diangkat 12 pemimpin tadi, berarti ruhaninya sudah mengalami kelahiran. Kenapa? Ruhaninya sudah dilahirkan oleh Sang Maha Ruhani, sudah mewarisi kodrat ilahi. Awas, perhatikan saya. Makanya Nabi Muhammad disebut tahaluk bi ahlakillah. Kenapa? Karena akhlaknya Nabi itu adalah akhlaknya Allah. Kenapa? Sudah menyerap kodrat ilahi. Kenapa menyerap kodrat ilahi? Karena beliau sudah mengalami kelahiran yang kedua. Di kelahiran yang kedua, yang melahirkan bukanlah tubuh. Yang melahirkan adalah dia yang maha ruhani. Itu yang namanya hidayah. Oh yang Bapak Ibu, kayak hidayah. Terang hidayah teh naon? Tuh. Hoyong cenanya. Ari taros hidayah teh naon? Teuing da ceuk batur oge alus cenah hidayah teh. Dah masjid abdi ge eta namina Al Hidayah. Hidayah itu bahasa Arab dari kata hudan. Hidayah itu al-hidayah berarti petunjuk. Nyata, bungkelekan, aya barangna.
al-hidayah. Gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat hidayah? Kata Allah, sederhana. Sederhana kata Allah. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah ulaika hum ulul albab. Kalau kamu ingin dapat hidayah kata Allah, gunakan telingamu untuk mendengar. Itu kata Quran. Urutan dapat hidayah itu pertama, gunakan telingamu untuk mendengar. Alladzina yastami'una al-qaul. Dengarkan perkataan dari siapapun, dengarkan. Setelah mendengarkan berikutnya fayattabi'una ahsanahu. Kalau perkataan yang disampaikan itu baik, ikuti. Kalau masuk akal, ikuti. Percuma Bapak Ibu dengar saya bicara seperti ini kalau nggak diikuti. Percuma kalau cuma mendengar, masih jauh dari hidayah. Karena urutan hidayah pertama mendengar, yang kedua mengikuti. Fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah. Baru yang ketiga kamu akan dapat hidayah. Jadi hidayah tidak bisa disampaikan tanpa upaya kita. Jadi hidayah itu mendengar, mengikuti. Jadi Bapak Ibu setelah hadir di sini, ini baru gerbang hidayah, mendengar. Berikutnya apa? Fayattabi'una ahsanahu, ikuti. Baru berikutnya dapat hidayah. Apakah itu selesai? Belum. Puncaknya hidayah adalah ulaika hum ulul albab. Kalian harus jadi ulul albab. Siapa ulul albab? Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang bisa mengingat Allah berdiri, duduk dan berbaring. Jadi ternyata puncaknya hidayah itu ingat kepada Allah. Ya Allah, eling lan waspodo. Itu leluhur kita ngajarkan itu. Keren ya leluhur kita. Ajaran Nusantara itu eling lan waspodo. Wah, keren. Ajaran Qur'annya ulul albab. Ulu itu hanya pemilik, albab itu dari kata lub. Lub itu kolbu. Jadi ulul albab bahasa lainnya adalah ahlul bait. Siapa ahlul bait? Ahlul bait itu orang yang setiap saat dia merasa bersama dengan Allah. Wah, kalau sudah begitu Ibu Bapak, hidup itu penuh sukacita. Ibaratnya banyak uang juga tenang. Ya, baik. Nah, apa yang disampaikan oleh Allah? Ini pesan Allahnya, tangkap. Satu, dengarkan ini. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku beserta kamu. Aduh, saya kalau baca ayat ini ya udah selesai. Saya nggak perlu baca ayat yang lain lagi. Setelah Allah bilang, sesungguhnya aku beserta kamu. Rek naon deui atuh. Allah ternyata beserta aku. Berarti Allah itu ada di mana? Allah meliputi seluruh sel dalam tubuhku. Bahkan tidak ada dari 100 triliun sel tubuhku tidak diliputi oleh dia. Wah, gimana gak senang? Allah sudah ngasih alamat kok sama saya. Allah bilang, sesungguhnya aku beserta kamu. Maka orang-orang yang sudah diangkat 12 pemimpinnya. Yang ruhaniahnya sudah mengalami kelahiran yang kedua. Karena sudah dilahirkan oleh Sang Maha Ruhani. Tidak ada jeda. Selalu merasa bersatu dengan dia. Itu yang dikatakan sufi dari kata sof. Sof itu artinya barisan. Dia sebaris dengan Allah. Makanya dia selalu berjamaah dengan Allah. Makanya jamaah luruskan dan rapatkan. Luruskan apanya? Luruskan ingatan kepada Allah. Rapatkan. Jangan ada celah mengingat yang selain Allah. Itu jamaah. Kalian makalah ngadu-ngadu suku. Getek. Itu ngerti ya, betul? Iya. Saya pernah tanya, kenapa? Diadu-adu saya getek supaya setan gak sampai. Lah iya lebih gede apa nih dia moncor. Setan cenah supaya itu bisa ngaliwat ke dia. Ada setan orang mana makanya ngaliwat ke dia. Kan setan mau orang dia. Setan tuh di sini. Pikiran gelapmu tuh. Pikiran yang tidak dikendalikan oleh kesadaranmu. Diri palsumu, egomu, itu setan. Yang suka berbisik. Berbisik mau jauh. Yuwaswisu fi sudur, yang suka membisikkan kesadaranmu. Yang suka bikin kamu kadang sadar, kadang teu tah eta. Ngaca geura. Bungkelekan setan teh. Ya.
Tuh, sareri ayeuna oge. Bapak Ibu coba, bisa nggak merasakan kalimat ini? Sesungguhnya aku beserta kamu. Keren nggak kalimat ini? Aduh, itu kalau kalimat disadari. Aduh, bade naon deui atuh Gusti. Nuhun. Berarti anu ninggal teh saha? Nu ngadangu teh saha? Nu cumarios teh saha? Aku ini adalah dirimu, cinta ini adalah cintamu. Judulnya juga lagunya satu. Keren tuh yang bikin lagu itu. Udah ngerti. Aku melihat dengan matamu, aku mendengar dengan telingamu, aku bicara dengan lidah. Aku berjalan dengan kaki, aku menyentuh dengan tangan. Ih, ini teh nu saha? Baru sadar kalau ini adalah pinjaman. Ya Allah, ternyata kaki ini adalah pinjaman darimu. Maaf jika selama ini aku tidak mengurus kaki ini. Bahkan aku sering membawa kaki ini ke tempat yang kamu tidak suka. Maaf ya kaki, maaf. Maraneh macarangkeul wae suku teh. Dibawa ke mana itu teh suku? Tuh, yang galak tuh sama anak dijewer, dipukul. Sing sireumeuh tah leungeunna. Ini kakinya Allah, tangannya Allah, matanya Allah, pendengarannya Allah, lisannya Allah. Harusnya digunakan sesuai dengan maunya Allah, bukan maunya Anda. Begitu kita sudah menggunakan semua ini adalah sesuai dengan maunya Allah. Disitulah kita baru sudah mengamalkan la ilaha illallah. Terlalu banyak kita mengucapkan sampai nggak sadar ucapan itu sebetulnya wujudnya apa? Wujudnya ucapan itu adalah akhlak. Kita tidak merasa terpisah dari dia. Makanya kalimatnya sesungguhnya aku beserta kamu. Baru ayat berikutnya lihat. Sesungguhnya jika kamu mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan beriman pada rasul-rasulku, dan kamu bantu mereka, kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik kepada mereka. Di zaman Rasul dulu, bantu para Rasul, para sahabat bantu Rasul, bantu perjuangan para Rasul. Bukan untuk menebarkan kebencian dan perang, tetapi untuk menebarkan kesadaran. Sekarang saya ajak, yuk kita bangun. Kita bangun dunia ini dihuni oleh orang-orang yang berkesadaran. Kita bangun peradaban. Yuk kita bantu bahu-membahu. Jarang yang mau. Aneh, saya juga bingung. Padahal hidup ini cuma sekali. Harusnya bikin sejarah besar dalam kehidupan ini. Saya mau meninggalkan monumen apa dalam hidup ini? Mau meninggalkan karya apa dalam hidup ini? Ini jelas perintah Allah. Setelah kita bisa mengangkat 12 pemimpin, baru keluar perintahnya, disuruh sholat. Kan sebelum sholat Allah bilang, ngasih alamat dulu, sesungguhnya aku bersama kamu. Setelah Allah ngasih alamat, sesungguhnya aku bersama kamu, baru dirikanlah sholat. Makanya sholat itu bukan dilaksanakan, didirikan. Harus bangun dulu, bangkit dulu, mengalami kelahiran yang kedua dulu. Setelah mendirikan sholat, berikutnya tunaikan zakat. Bersihkan jiwamu, tazkiyatun nafs. Bersihkan dirimu. Melepaskan harta itu hanya sebagian kecil dari zakat. Aduh, melekatnya sama harta luar biasa. Hitungan. Saya tuh suka kasihan sama yang suka hitung-hitungan ya. Mau pergi piknik aja dihitung. Kadenya. Menyokot bala-bala teh hiji. Kayak mau endognya kayak di restoran sabelah ewang. Aduh, tong piknik atuh kalau gitu. Kita tidak percaya bahwa kita berkelimpahan, semua dibatasi oleh pikiran kita. Betul enggak? Kayak orang ditunya di Pangandaran teh urang meser udang. Cekap juga nasa parapat oke. Ya pokoknya mah keur maneh huluna, keur maneh kumisna. Ya Allah, ya. Jangan ya, jangan begitu ya. Sing karunya ke diri nyalira. Jangan bikin kerusakan di muka bumi. Sekali-kali makan bergizi ya. Tong lem wae tunu di dalahar teh.
Nah, di sini Allah bilang apa? Beriman kepada rasul-rasulku. Tentu saja kita beriman pada rasul, yes. Kita percaya pada nabi dan rasul di zamannya. Tetapi kita sekarang tidak hidup sejalan dengan beliau. Sudah selesai gelar kerasulan sampai Nabi Muhammad. Lalu sekarang bagaimana cara berimannya? Di setiap zaman akan ada para pewaris ilmunya. Yang akan membantu kelahiran kita yang kedua. Saya dengan keyakinan itu, saya dipertemukan dengan orang yang saya cari. Mencarinya juga belasan tahun. Saya ingin dipertemukan dengan orang yang mewarisi ilmunya Rasul. Saya ingin mengalami kelahiran yang kedua. Ketemu orang. Karena sudah janji Allah di Quran. Mayyahdillahu fahuwal muhtadi wa mayyudlil falan tajidalahu waliyan mursidan. Barang siapa yang dikehendaki Allah dapat petunjuk, pasti akan bertemu dengan penunjuk jalan. Tapi barang siapa yang tidak dikehendaki Allah dapat petunjuk karena dia tidak menghendakinya. Sampai mati tidak akan bertemu dengan waliyan mursidan, tidak akan bertemu. Ada perintah dari sini. Bantu mereka, bantu para rasul di zaman itu. Sekarang bantu orang-orang yang sedang menebarkan kesadaran. Kasih pinjaman yang baik pada mereka. Ini perintah dari Allah. Cocok dengan kajian kita yang kemarin? Kan kita ingin membeli Allah dan Rasulnya, alatnya dua. Sangat setuju ya? Alatnya dua. Yang pertama harta, yang kedua jiwa. Kajian yang kemarin. Itu alat transaksinya. Bohong. Orang ingin membeli Allah dan Rasulnya. Aduh, ngeluarin uang sedikit aja. Sudah hitungannya luar biasa. Nih saya kasih tahu. Orang yang hidupnya gratisan tidak akan pernah kaya. Orang yang hidupnya ingin gratisan tidak akan pernah kaya. Karena begitu dia ingin gratisan, berarti dia sedang menarik kemiskinan. Makanya di Quran dikatakan, pemberian yang terbaik adalah pemberian saat kamu sedang berada dalam kesempitan. Kita juga sempit, kita juga butuh. Tapi ada orang yang lebih membutuhkan lagi. Itu pemberian yang terbaik. Kalau kita memberi pada saat kita sedang lapang, biasa. Nah, nanti akan timbul, nanti kan belum lahir. Nanti kalau sudah lahir di kelahiran yang kedua, jangan heran tuh. Uang segitu-gitunya, datang orang perlu uang sebesar itu. Akan dialami itu Bapak Ibu. Disitulah pertarungan kita. Mau atau tidak? Itu adalah transaksi dengan Allah tuh begitu. Gak ada yang gratis. Masih berbohong. Abdi mah artos di mana? Sedang membohongi Allahnya yang dalam dirinya. Gak jadi tuh berniaga. Baik, para hadirin, perhatikan ayat selanjutnya. Ini yang warna kuning. Maka barang siapa yang kafir di antaramu sesudah itu. Kafir sesudah itu berarti dia tertutup setelah terbuka. Lilinnya udah nyala, malah mati lagi. Ini yang berbahaya. Maka Allah bilang, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ayat ini ya, kalau dibuka rahasianya mungkin SKS-nya perlu ditambah. Tapi saya bahas dulu permukaannya aja dulu ya. Tapi udah bisa nangkep ya? Oke. Mau dipimpin sama yang 12? Mau ya? Jadi 12 itu 1 dan 2. Hamba, Allah, Rasul sudah gumulung manunggal. Kalau itu sudah mengakar di sini, Bapak Ibu mau bohong pun gak bisa. Apalagi mau merampok hak orang lain. Aduh, saya tuh kadang-kadang bingung ya lihat orang korupsi sampai miliaran rek dahar naon. Saya pagi-pagi minum jus, makan alpukat, makan buah kiwi 1, makan pepaya beberapa potong, makan labu siam, buncis paling 3 potong. Udah, kenyang. Sampai jam 1 ya udah itu aja kenyang. Gak pakai kupat tahu. Nasi kuning enggak. Saya cuma itu aja makanya. Kenyang.
Kan di dalam labu siam juga ada karbohidratnya. Kan udah lengkap itu. Cuma rebus-rebusan itu. Ya. Paling kalau orang yang di rumah menyediakan makanan, ya menyediakan telur rebus 1. Cukup. Sampai ini nggak lapar-lapar kok. Minum aja sejam sekali. Kenyang. Hanya keserakahan yang membuat seseorang itu mencuri. Apalagi mencuri sampai miliaran. Kerenaon, saya mah bingung. Bahkan kalau saya dengan istri saya kalau punya juga uang, ya udah kita jalan-jalan tuh. Jalan-jalan kalau saya itu ya, cari orang yang perlu kira-kira dibagi menurut hati nurani. Itu istri saya. Barang kemana-mana kalau jalan-jalan ya udah kita bawa uang. Dan itu menyantuni aja setiap hari. Jadi tidak ada kepikiran mengumpulkan sebanyak itu. Terus buat apa? Karena uang yang milik kita tuh yang kita bagikan. Ini kadang-kadang orang ya mengeluarkan uang aja tahun berapa disesali. Waduh, uang pasti tidak rindu sama dia. Makanya hidupnya susah. Lihat ayat 13-nya. Tadi ayat 12 ya, mengerti ya. Barang siapa yang tertutup setelah itu, lilinnya udah nyala, udah mengalami kelahiran yang kedua, itu pun tertutup lagi. Dikasih tahu di ayat ini. Maka kata Allah di ayat yang tadi, dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Apa yang menyebabkan dia tertutup lagi? Ini ayatnya. Karena mereka melanggar janjinya. 1. Tidak punya kujang, tidak kukuh karena janji. Yang kedua, karena mereka melanggar janjinya, maka kami kutuki mereka. Ingat, yang mengutuki bukan Allah. Yang mengutuk kita adalah perbuatan kita sendiri. Allah itu hanya sang keberadaan. Sang keberadaan, hanya katalisator. Kita yang membuatnya. Allah itu hanya sang kehadiran. Allah bergantung sangkaan kita. Maka kami jadikan kolbu mereka keras membatu. Wah, riweuh deui. Betul enggak? Sudah keras membatu lagi kan harus dipukul lagi sama tongkat Musa. Pagawean deui wae. Betul enggak? Sudah lembut malah keras lagi. Ya Allah, orang kayak gini maunya apa? Gak jelas orientasi kehidupannya. Lalu kata Allah di ayat ini, mereka suka merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Di sini dikatakannya begini, nyampe di sana dikatakannya jadi begitu. Orang munafik, orang yang fasik selalu begitu. Karena ada kepentingan. Dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Sudah diperingatkan di sini, tetapi apa yang diperingatkan di sini lupa semuanya. Dilupakan semuanya. Hebat ya Quran ya. Jadi kalau kita baca per ayat aja teliti, kata demi kata, aduh kalau saya kadang-kadang cuma diam di kursi, aduh ya Allah terima kasih. Terasa gitu bimbingan Allah itu. Kalau Allah bersama kamu itu terasa, kebersamaan dia itu terasa. Ngasih insight setiap saat, luar biasa. Makanya kita tidak akan terjerumus ke jalan kegelapan. Kamu di sini adalah Rasul di zamannya. Yaitu orang yang membantu kelahiran yang kedua tadi. Kamu senantiasa akan melihat kehianatan dari mereka. Kecuali sedikit di antara mereka. Jadi yang berkhianat pada Rasul di zamannya itu ternyata jauh lebih banyak daripada yang mengikuti beliau dengan sungguh-sungguh. Jadi di setiap zaman orang yang berkhianat akan lebih banyak. Yang amanah itu sedikit. Maka di Quran dikatakan sullatu minal awalin wa qalilun minal akhirin. Awalnya mah seueur banyak. Tapi nanti itu kan tersaring hanya sedikit. Mau masuk kelompok yang sedikit? Ya. Itu saringannya juga luar biasa. Siapa yang menyaring? Alam semesta sudah punya RAM-nya untuk menyaringnya. Yang ini lolos, yang ini enggak lolos. Sudah punya. Coba kalau tukang aduk nyaring pasir. Biasanya pasir yang besar-besar dulu keluarnya kasar. Tapi kalau sudah saringan yang kecil, yang besar-besar enggak lolos. Yang lolos hanya yang lembut-lembut aja. Ini yang masih keras, enggak bisa. Masuknya berangkal itu. Dan berangkal alamatnya di mana?
Ditimbun berangkal. Tidak jadi rumah bagus kalau berangkal. Karena yang jadi rumah bagus itu yang lembut-lembut aja. Nah sama ternyata di perjalanan spiritual pun seperti itu. Yang keras-keras tidak akan tersaring. Yang lembut-lembut baru tersaring. Aduh kelihatan ya, kelihatan. Saya tuh kadang-kadang suka cinta kasih saya yang luar biasa nih kepada semua orang. Saya kalau lihat orang yang begitu tuh bukan benci, bukan dendam, kasihan. Kasihan. Ya. Jadi menurut Quran yang berkhianat lebih banyak dan yang tidak berkhianat sedikit sekali. Tetapi Allah bilang sama para rasul di zamannya, apa kata Allah? Maafkan mereka dan biarkan mereka. Kata Allah, aku punya cara sendiri untuk menarik mereka. Bapak Ibu, masa untuk mendapatkan hidayah harus babak belur dulu? Dan semesta ini punya cara sendiri loh untuk menarik kita dari ketersesatan kita dengan caranya sendiri. Masa harus menunggu babak belur dulu? Janganlah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Baik, kembali saya simpulkan. Jadi kelahiran ada berapa? 2. Eka jati, dwi jati. Kelahiran jasmani dilahirkan oleh manusia. Yang lahir adalah anak manusia. Dijemput oleh ayah dan ibu kita dari langit ke bumi. Kita di mana sekarang posisi? Di bumi. Maka kita harus mengalami kelahiran yang kedua. Harus ada yang mengantarkan di kelahiran yang kedua. Kelahiran yang kedua dilahirkan bukan oleh tubuh, bukan oleh manusia. Dilahirkan oleh semesta. Maka kalau dilahirkan oleh semesta, kita akan mewarisi sifat dan kodrat semesta. Itu yang disebut dalam bahasa Quran, sibgot Allah. Dicelup oleh celupan Allah. Wah, jadi sebetulnya di kelahiran yang kedua ini bukan meneruskan hidup yang lama, bukan. Diganti dengan yang baru. Oleh karena itu, ada 2 istilah yang perlu Bapak Ibu pahami. Ada reformasi, ada regenerasi. Kalau reformasi, reform, berarti kan dibentuk ulang. Berarti yang lamanya masih ada. Kayak bikin rumah itu. Rumah lama direnovasi, jadi rumah baru itu reformasi. Yang lamanya masih dibawa-bawa. Kelahiran yang kedua bukan reformasi, tapi regenerasi. Diganti kita dengan diri yang baru. Makanya kalau regenerasi diganti. Kayak kepemimpinan diganti. Berarti yang lamanya kan dibuang, diganti dengan yang baru. Itu namanya regenerasi, bukan reformasi. Lalu apa bedanya? Reformasi adalah pekerjaan manusia. Sedang kelahiran kembali adalah pekerjaannya Tuhan. Dan kapan Tuhan bekerja? Kalau kita sudah berkeinginan untuk lahir kembali. Baru Allah akan bekerja. Maka di Quran dikatakan, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'at. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan pasti datang. Quran surat Al-Ankabut ayat 5. Silakan dibaca di rumah ya, takut saya bohong. Reformasi menghilangkan kejahatan dari sifat lama, itu reformasi. Makanya susah kan? Coba ngaji udah kemana-mana, tapi nggak berubah-ubah. Kok sifat lama muncul lagi? Itu reformasi. Tapi kalau regenerasi, tidak ada kaitan dengan sifat lama. Karena apa? Regenerasi adalah pemberian kembali sifat baru. Jadi bukan mengubah sifat lama menjadi baru, tapi sifat lamanya diganti dengan sifat baru. Regenerasi itu justru pemberian sifat-sifat baru. Beda kan Bapak Ibu? Reformasi adalah upaya memperoleh keselamatan melalui usaha kita sendiri. Sedangkan regenerasi adalah karunia Allah yang Maha Pengasih. Makanya jangan heran ya, begitu seseorang dapat hidayah, berubahnya total. Bapak Ibu, hijrah itu bukan kemarin bajunya begini, sekarang bajunya begitu. Belum hijrah, kita mengganti baju. Hijrah itu regenerasi. Ganti baju mah reformasi. Dan sifatnya aya kene. Coba. Beda gak?
Ular dengan ulat beda. Ular itu ganti kulit. Tapi begitu sudah ganti kulit, kan ngaranna ge anger. Orai. Belangnya sama? Sama. Jalannya sama? Sama. Ngarayap keneh. Apakah berubah itu? Bisa yang keluar dari mulutnya? Enggak. Kebiasaan matuknya masih ada? Masih. Nah, ganti kulit ala ular itu namanya reformasi. Makanya kalau negara kita mau berubah harus regenerasi. Salah judulnya reformasi. Jadi nu baheula teh ngarilu wae. Sifat-sifat lama tetap ada, itu reformasi. Harusnya regenerasi, diganti. Ah, berikutnya ya. Ulat. Coba ulat. Puasa tuh masuk ke dalam pompong. Begitu keluar, namanya sudah bukan ulat lagi, kupu-kupu. Gentos namina oge. Betul. Dulu merayap, sekarang terbang. Nah itu namanya diganti, itu regenerasi itu. Dulu waktu jadi ulat, dia makan yang pohon. Makanya begitu ada ulat, pohon habis tuh daunnya. Mati merangrang. Sekarang sudah terjadi pertobatan. Tidak makan lagi daun. Cuma hinggap aja di daun. Malah dia membantu penyerbukan buah. Ganti. Dulu merayap, sekarang dia terbang. Dulu menjijikan, sekarang lucu. Dulu waktu sedang jadi ulat, gak ada pencipta lagu ulat-ulat yang lucu. Setelah jadi kupu-kupu, kemudian ada orang yang ingin menciptakan lagu, judulnya kupu-kupu yang lucu. Lucu. Regenerasi itu melahirkan kelucuan. Makanya banyak sekali di komunitas saya bilang sama saya, kok saya merasa baru? Terus saya yang lama di mana? Saya bilang, Anda sudah mengalami regenerasi. No reformasi. Tetapi syaratnya, reformasi itu eksternal, akibat dorongan pihak luar. Tapi kalau regenerasi itu internal, dibutuhkan kesungguhan dari dirimu sendiri untuk berubah. Reformasi membuka lembaran baru, sedangkan regenerasi itu adalah awal dari kehidupan baru. Kan dia jadi baru, mengawali kehidupan baru. Robiul awal, awal mengenal Rob. Reformasi kadang-kadang membosankan, berlarut-larut. Regenerasi tuntas, tidak berlarut-larut. Makanya kenapa ya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali begitu ketemu Rasul berubah total bukan? Sifat-sifat lamanya hilang. Karena dia bukan yang lama lagi. Karena dia mengalami regenerasi. Hadirin, kelahiran yang kedua itu akan menciptakan generasi baru. Regenerasi, bukan reformasi. Keren gak kalau begitu? Wah, keren ya. Makanya saya berusaha untuk menjelaskan ini hari ini. Saya hadiahkan buat Bapak Ibu semua, baik yang hadir di masjid ini maupun yang sedang sama-sama menyimak lewat media sosial secara live sekarang. Saya doakan semuanya saya doakan. Semoga Bapak Ibu semuanya mengalami regenerasi, mengalami dwi jati, mengalami kelahiran yang kedua. Sehingga kita bisa memancarkan 12 mata air. Kalau sudah terpancar 12 mata air di sini, mata air kesejukan, mata air kelembutan, mata air kebijaksanaan, mata air cinta. Hadiah dari cinta cuma satu, dicintai. Hadiah dari cinta cuma satu, dicintai. Paham sekarang? Jadi kelahiran adalah awal mengenal Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.